Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Ini terima kasih atas kehadiran teman-teman ya dari Biro Hukor ya, dan juga tadi ada dari Inspektorat ya yang sudah berkenan hadir. Forum pagi ini adalah forum kita belajar bareng gitu ya. Jadi sama-sama kita meningkatkan kompetensi ya pribadi ya dari kita untuk kita begitu ya. Dan saya pikir ini juga menjadi media bagi kita untuk belajar bukan cuma substansi saja begitu ya. Bagaimana cara kita memaparkan, bagaimana cara kita melakukan presentasi, ini juga hal yang memang perlu terus kita asah ya, terutama bagi teman-teman muda nih begitu. Karena nanti kan teman-teman muda yang akan menjadi tulang punggung penerus dari Badan POM gitu ya. Jadi kemampuan verbal, kemampuan presentasi ini adalah hal yang memang menjadi syarat utama ya bagi kita semua ya untuk kita bisa terus bersama-sama mengembangkan kompetensi individu maupun kompetensi komunal ya atau kelembagaan Badan POM. Terima kasih buat Mas Ragil yang nanti akan memaparkan, akan sharing kepada kita terkait dengan maturitas dari SPIP ya. Ini juga mungkin secara substansi ada hal yang baru juga bagi kita semua ya, yang ini perlu kita mendapatkan pembelajaran dari Mas Ragil begitu ya. Belajar bisa dari siapa saja, bisa dari kolega, bisa dari rekan yang lebih junior gitu ya, bisa juga dengan rekan yang lebih senior begitu ya, dari siapa saja. Nggak ada batasan bagi kita untuk terus belajar dan menjadi pembelajar yang sesungguhnya begitu ya. Terima kasih Mbak Atik, Mas Ragil, kami persilahkan untuk bisa sharing-sharing kepada kita semua terkait dengan materi SPIP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita langsung dengarkan saja ya paparan dari Mas Ragil. Pada Mas Ragil dipersilakan untuk sharing-sharing ilmunya. Ya, terima kasih Mbak Atik. Suara saya terdengar ya Mbak? Terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Pak Ragi Perdana selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Bapak Ibu Koordinator di Biro Hukum dan Organisasi, serta rekan-rekan sekalian dari Biro Hukum dan Organisasi, serta perwakilan dari Inspektorat yang saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan bersama bahwa sampai detik ini pun kita masih bisa menghirup udara segar, diberikan kesehatan dan kelancaran puasa. Mungkin sudah ada yang hari ke-6, ada yang hari yang ke-7. Ya semoga dilancarkan terus sampai nanti sama-sama menyambut Idul Fitri dengan berbahagia. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung izin share screen Bapak Ibu sekalian untuk bahan paparan saya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Mas Ragil. Baik, mohon izin, saya akan memaparkan secara singkat dari hasil pelatihan penilaian maturitas SPIP terintegrasi yang telah saya ikuti kemarin di Bogor pada tanggal 28 Maret sampai tanggal 1 April. Mengingat bahwa kegiatan pelatihan tersebut diperuntukkan untuk seluruh kementerian lembaga dan dengan pembina dari BPKP, maka dari itu dari BPOM mengirimkan satu perwakilan, yaitu saya juga mungkin masih cetek dalam hal SPIP ini, jadi mohon bantuannya Bapak Ibu dari Inspektorat juga nanti ketika ada pemaparan saya mungkin keliru atau mungkin perlu dibenarkan, monggo dipersilahkan. Jadi untuk pemaparan kali ini terdiri dari 3 bagian sebenarnya, ada overview dari dasar hukum dan proses bisnis pelaksanaan penilaian maturitas SPIP. Lalu kita lanjutkan ke proses penilaian, yaitu dari pembentukan tim serta mekanisme penilaian kertas kerja, serta proses evaluasi dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh BPKP. Untuk materi yang pertama itu overview. Sebenarnya untuk dasar hukum penyelenggaraan SPIP ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 58 Ayat 1 dan 2, yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
Presiden selaku kepala pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang selanjutnya diatur pada PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, di mana dijelaskan bahwa SPI ini adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi yang ada 4 poin, yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi dasar dari SPIP ini untuk mencapai 4 tujuan organisasi tersebut. Lalu dalam PP 60 tahun 2008, pimpinan instansi pemerintah maupun dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk yang pertama, menyusun perencanaan dan menetapkan tujuan organisasi, di mana harus sesuai dengan visi misi, cascading ke bawahnya juga selaras, orientasi pada hasil atau outcome, serta program dan kegiatan tepat dan sesuai dengan sasaran strategis. Lalu yang kedua, membangun sistem pengendalian intern yang memadai yang terdiri dari 5 subunsur, yaitu penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, serta lingkungan pengendalian. Yang ketiga ialah mencapai tujuan organisasi tadi yang melalui tujuan SPIP, yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ibu sekalian, berikut ialah framework penilaian penyelenggaraan SPIP yang meliputi 3 komponen penilaian, yaitu penilaian kualitas perencanaan, penilaian struktur dan proses, pengendalian, dan penilaian capaian 4 tujuan SPIP. Pada akhir periode penilaian, terdapat 4 nilai yang diperoleh, yaitu level maturitas penyelenggaraan SPIP, ada manajemen risiko index, ada IEPK, serta ada level kapabilitas APIP. Jadi dalam penilaian SPIP yang terbaru ini terkandung 4 unsur penilaian tersebut. Adapun BPKP sebagai pembina SPIP sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2008 diberikan mandat yaitu untuk penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi SPIP yang telah dilakukan oleh Badan POM kemarin pada tahun 2021, pendidikan dan pelatihan SPIP seperti saya ikuti, peningkatan kompetensi auditor aktif, ini untuk inspektorat, dan bimbingan dan konsultasi SPIP. Mungkin ini dilakukan saat berjalannya penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Berikutnya Bapak Ibu, manfaat adanya penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi ini, yaitu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan. KLD dapat mengenali dan mengatasi risiko-risiko atas pelaksanaan program dan kegiatan, dapat meminimalisir risiko terjadinya korupsi, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan, serta tercapainya tujuan organisasi, yaitu efektif efisien, laporan keuangan handal, aset yang aman, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, untuk poin pembaharuan penilaian SPIP ini dibandingkan dengan penilaian SPIP yang sebelumnya, yaitu adalah adanya parameter penilaian terintegrasi. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada parameter manajemen risiko indeks, penilaian kapabilitas APIP, serta parameter indeks efektivitas pengendalian korupsi yang dilekatkan pada penilaian komponen dan unsur SPIP. Lalu poin pembaharuan yang kedua, kolaborasi dari kementerian, lembaga pemerintah daerah, serta BPKP dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, di mana kementerian lembaga memegang untuk tim PM dan tim PK, yaitu penilaian mandiri dan penjaminan kualitas, serta evaluasi nanti akan dilakukan oleh BPKP. Begitu juga untuk yang pemerintah daerah. Ketiga ialah 4 nilai dalam maturitas penyelenggaraan SPIP. SPIP itu sendiri, MRI, IEPK, serta level kapabilitas. Nah, ini jika dibandingkan dengan penilaian sebelum dan sesudah pembaharuan, bahwa objek penilaiannya yang dulu hanya berfokus pada struktur dan proses, namun sekarang dari perencanaan, struktur dan proses, serta pencapaian hasil atau tujuan organisasi.
Lalu kaitannya dengan 4 tujuan SPIP dulu belum dikaitkan, sekarang sudah dikaitkan. Lalu penentuan satker sampel yang sebelumnya berdasarkan keterwakilan fungsi saja, namun yang sekarang berdasarkan keterwakilan fungsi, sasaran strategis, dan tujuan SPIP. Lalu untuk penilaian efektivitas pengendalian dulu belum diarahkan, sekarang sudah diarahkan. Untuk metodologi penelitian dulu hanya dari berbasis dokumen, sekarang lebih mengedepankan substansi daripada bentuk dokumen itu sendiri. Untuk pengintegrasian penilaian, hanya menilai unsur-unsur SPIP, yang sekarang tadi sudah mengintegrasikan MRI, IEPK, serta kapabilitas aktif. Untuk fokus penilaian lebih kepada pemberian skor atau level, namun untuk sekarang ada penentuan area of improvement dan pemberian rekomendasi perbaikan proses manajemen untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Lalu untuk proses penilaian, sebelumnya PM dan PK tidak dalam satu proses, namun yang sekarang PM dan PK menjadi satu proses dan dilakukan secara mandiri oleh kementerian lembaga. Untuk karakteristik level maturitas SPIP, sama dengan penilaian-penilaian lain, mungkin ya ada 5 level, yaitu yang pertama adalah level 1 atau rintisan. Di sini organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi penyampaian kinerja dan pengendaliannya. Untuk yang level kedua, yaitu yang berkembang, organisasi tadi telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik, namun strategi penyampaian kinerjanya masih belum relevan, pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan saja. Level ketiga yaitu terdefinisi, organisasi telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik, strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Untuk yang level keempat, terkelola dan terukur, organisasi telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik, strategi telah relevan, pengendalian efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Tentu saja untuk level yang tertinggi, organisasi sudah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik, strategi telah relevan, pengendalian telah efektif, dan adaptif juga terhadap perubahan lingkungan organisasi. Pada penilaian mandiri baseline kemarin, BPOM telah menilai sejumlah 4, sekian, namun setelah dievaluasi atau validasi dari BPKP, kemarin kita akhirnya mencapai level 3 dengan beberapa penyesuaian. Nah, untuk proses isinya sendiri, untuk penilaian maturitas SPIP, seharusnya sudah dimulai dari bulan Juli tahun 2021, yaitu sudah terbentuknya tim PM dan tim PK, lalu penentuan satker sampel, serta rencana penilaian. Untuk di tahap pelaksanaannya sendiri, nanti akan yang dinilai penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang telah disediakan kertas kerjanya yang nanti akan saya paparkan selanjutnya dengan 3 metode, yaitu analisis dokumen, wawancara, serta observasi. Di tahap berikutnya adalah pelaporan hasil penilaian, area of improvement, dan rekomendasi perbaikan pengendalian, dan selanjutnya pemantauan perbaikan area of improvement sesuai rencana aksi. Di sini masing-masing sudah ditetapkan. Untuk PM koordinatornya ialah Sekjen atau Setama atau Sekretaris Daerah dari masing-masing kementerian lembaga. Untuk koordinator PK-nya ialah pimpinan APIP dari masing-masing kementerian lembaga. Untuk timeline ini dari Juli 2021 atau tahun sebelumnya sampai ke Juni 2022. Nah, untuk penetapan level SPIP ini akan dilakukan evaluasi oleh BPKP pada bulan berikutnya, yaitu Juli sampai Agustus 2022, yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Nah, nanti ketika dari hasil evaluasi didapatkan nilai level maturitas kementerian lembaga tersebut lebih dari atau sama dengan 3, nanti akan dilanjutkan dengan ekspos panel dari perwakilan direktorat, PKP, serta bisa jadi dengan panel deputi atau kepala BPKP langsung. Nah, untuk perbaikan selanjutnya, yaitu pada bulan September sampai Desember akhir tahun, adanya monitoring atas hasil penilaian penyelenggaraan SPIP yang dilakukan bersama oleh Kementerian Lembaga dengan BPKP. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke proses penilaian dari pembentukan tim serta mekanisme penilaian kertas kerja.
Untuk yang tahap pertama, tahap persiapan yaitu pembentukan tim PM dan PK yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu, yaitu tim penilaian mandiri minimal sepertiga pernah mengikuti diklat atau BIMCEK SPIP dan penilaian SPIP dan atau mengikuti penugasan terkait SPIP. Untuk tim PK harus 100%. Lalu jumlah personil mempertimbangkan kompleksitas satker serta pemahaman atas proses bisnis satker mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Penugasan tim PM dan PK ini dibuktikan dengan adanya surat tugas atau SK atau sprint atau surat perintah, lalu penetapan siklus kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas pelaksana kegiatan oleh PM dan PK. Setelah dibentuknya tim PM dan PK, lalu ditentukan satker sampel untuk penjaminan kualitasnya, yang harusnya terdiri dari 4 tujuan organisasi tadi, yang sudah ada efektivitas organisasi, terus keamanan aset negara, penghandalan pelaporan keuangan, serta pertanggungjawaban terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah itu, setelah pemilihan satker sampel akan dilanjutkan dengan pemaparan rencana penilaian. Apa saja poin-poin yang harus dinilai dan data dukung apa yang harus disiapkan. Setelah tahap persiapan ini, nah ini sudah masuk ke kertas kerja. Jadi di SPIP tadi, seperti yang sudah saya tentukan sebelumnya, untuk penilaian SPIP terbaru ada 3 unsur, yaitu penetapan tujuan, penilaian struktur dan proses, serta penilaian pencapaian tujuan. Untuk penetapan tujuan, menilai kualitas sasaran strategis dan strategi penyampaian sasaran strategis tersebut. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan. Jadi, seyogyanya atau seharusnya sasaran strategis kementerian lembaga harus mengacu pada sasaran pembangunan nasional. Lalu dari sasaran strategis yang telah sesuai tersebut harus diturunkan kepada sasaran program setingkat eselon 1, dan sasaran program setingkat eselon 1 tersebut harus diturunkan ke sasaran kegiatan setingkat eselon 2. Nah, pada penilaian SPIP ini, penilaiannya untuk eselon 1 dan eselon 2 mandiri, di mana eselon 2 mandiri ini adalah eselon 2 yang tidak ikut anggaran dari eselon 1 di atasnya. Seperti yang kita lakukan kemarin untuk satker sampel eselon 2 mandiri, yaitu Balai Besar Jogja dan Balai Besar Surabaya. Ya. Lalu, nah ini untuk penilaian penetapan tujuan, sasaran strategis yang ditentukan yaitu harus berorientasi pada hasil, harus menggambarkan mandat, tugas, dan fungsi organisasi, dan mempertimbangkan isu strategis. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk indikator kinerja, yaitu adalah indikator tercapainya sasaran strategis tersebut, yaitu yang pertama, dapat diukur secara objektif, relevan dengan sasaran, cukup untuk menjadi indikasi pengukuran, harus realistis, SmartSea, nah nanti SmartSea ada di penjelasan berikutnya, serta overlapping avoided, di mana overlapping avoided ini tidak boleh ada ketumpang tindihan antara satu satker dengan satker yang lain. Nah, untuk target kinerja sendiri harus memenuhi syarat SmartSea. SmartSea di sini ialah spesifik, durable, harus dapat diukur, jadi secara kuantitatif, achievable atau dapat dijangkau target kinerja tersebut, relevan, time bound ini adalah terikat oleh satuan waktu, dan continuous improvement, harus adanya perbaikan berkelanjutan. Untuk target ini juga memperhatikan capaian tahun lalu serta proyektif, terus ada progres untuk tahun-tahun selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian untuk bentuk kertas kerja penetapan tujuan. Di sini untuk KK 1.1 ini menguraikan untuk sasaran strategis setingkat kementerian atau lembaga. Biasanya, kalau dari saran dari BPKP kemarin dapat diambil dari perjanjian kinerja kementerian lembaga di tahun berjalan. Bisa juga sebenarnya dari rencana strategis, namun terkadang ada perbedaan poin realisasi antara rencana strategis dan perjanjian kinerja. Lalu untuk sasaran program harus berkaitan dengan sasaran strategis tingkat KL. Sasaran program di sini yang setingkat eselon 1 harus sesuai dengan sasaran strategis kementerian lembaga tersebut. Beranjak dari KK 1.1 ke KK 2, kalau untuk KK 1.2 ini untuk yang pemerintah daerah, Bapak Ibu. Untuk KK 2 ini ialah
digunakan untuk menurunkan sasaran program ke kegiatan, sasaran kegiatan, serta indikator dan target bagi unit kerja setingkat eselon 1. Nah, sasaran kegiatan ini harus berkaitan atau sesuai dengan sasaran program setingkat kementerian lembaga tadi. Nah, untuk di bawahnya lagi, masih di KK2, ini diturunkan ke unit kerja setingkat eselon 2 mandiri. Jadi tetap ke sasaran kegiatan, indikator, serta target kinerja. Nah, setelah dari KK 1.1 dan KK 2 nanti akan otomatis terhitung pada sheet KK Lit 1 KL. Yang nanti sudah menggabungkan dari sasaran strategis serta sasaran kegiatan setingkat eselon 1 dan eselon 2 mandiri. Nah, pada penilaian baseline kemarin, evaluator mencocokkan penilaian penetapan tujuan KL dengan nilai sakip, yang dimana kalau nilai sakipnya BB berarti setara dengan level maturitas 4, kalau B setara level maturitas 3, dan sebagainya. Lanjut kita ke penilaian berikutnya, yaitu penilaian struktur dan proses. Ini merupakan penilaian parameter subunsur SPIP yang sudah ada pada tools penilaian sebelumnya, namun diupdate untuk masing-masing tujuan SPIP. Jadi ada 4 kertas kerja sesuai dengan 4 tujuan organisasi di awal tadi, dan telah mencakup parameter manajemen risiko indeks serta indeks efektivitas pengendalian korupsi. Nah, untuk masing-masing subunsur ini memiliki parameter yang menunjukkan kualitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta upaya pengendalian korupsi. Untuk struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Nah, ini untuk bentuk kertas kerjanya. Sedikit ada perbedaan format dengan penilaian baseline kemarin. Kalau yang penilaian baseline kemarin belum ada, sepertinya belum ada cara pengujian serta ini hasil pengujian terkait tujuan SPIP. Jadi untuk KK 3.1 ini untuk penilaian struktur proses yang dinilai dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Untuk KK 3.2 ini untuk keandalan pelaporan keuangan. Untuk KK 3.3 untuk pengamanan aset negara. Yang KK 3.4 ini untuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi nanti di masing-masing sheet ini sudah ada kategori atau kriteria dari A, B, C, D, E, mana yang lebih cocok dengan kementerian lembaga tersebut. Nah, hasil ini nanti akan diakumulasikan secara otomatis menuju kertas kerja di KK Lit 2, yang sudah menggabungkan dari keempat sheet tadi. Seperti itu. Nah, ini untuk alur penilaian maturitas secara keseluruhan, jadi dari penilaian kualitas perencanaan, lalu ada objek penilaian satkernya siapa aja yang tadi dipilih oleh lalu untuk yang kedua tadi penilaian struktur dan proses yang dipilih dari beberapa satker yang mewakili 4 tujuan organisasi. Nah, selanjutnya ini akan dilanjutkan dengan penilaian capaian tujuan dari 4 tujuan SPIP. Nah, untuk tahap pelaksanaannya sendiri tadi sudah saya paparkan bahwa ada 3 teknik, yaitu wawancara, adanya dokumen pendukung, serta observasi. Nanti akan dijamin kualitas oleh APIP masing-masing kementerian lembaga. Nah, setelah dari penilaian, penetapan tujuan, penilaian struktur dan proses, untuk kertas kerja yang terakhir yaitu penilaian pencapaian tujuan. Ini memiliki bobot 30% dari total penilaian, di mana ini terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, untuk penilaian ini dilakukan atas kinerja pada tahun sebelumnya, karena tahun berjalan pasti belum keluar hasilnya, karena masih di pertengahan tahun. Nah, untuk penilaian pencapaian tujuan ini, kalau untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dilihat dari capaian outcome, serta capaian output atau efisiensi pencapaian tujuan kegiatan. Mana untuk yang grade A itu nanti lebih dari 1% sampai ke grade E dari 0 sampai 50%. Untuk pengamanan aset negara ini dilihat dari pengamanan administrasi, hukum, serta fisiknya.
yang dilihat dari perolehan WTP. Kalau misalnya minimal 5 kali berturut-turut, tidak ada catatan terkait aset selama 5 tahun, tidak terdapat aset bermasalah hukum, dan 100% BMN berfungsi baik dan aman, nanti dikasih grade A, sampai yang paling bawah itu grade E, tidak memberikan pendapat atau tidak wajar. Dan kurang dari 75% BMN berfungsi baik dan aman. Untuk yang ketiga, yaitu keandalan pelaporan keuangan, dilihat dari opini BPK atas LK Kementerian Lembaga, juga dilihat dari WTP juga, grade A sampai E, serta yang terakhir, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dilihat dari temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, serta keterjadian tindak pidana korupsi. Adanya kejadian di PIKOR menjadi pengurang skor keseluruhan jika terjadi. Jadi penentuan level A sampai E-nya ini dari jumlah temuannya, ketidakpatuhan BPK. Nah, ini tadi sumber informasi yang didapatkan dari 4 aspek tadi. Kalau yang efektivitas dari Perkin Kepala KL dan laporan kinerja KL, kalau dalam pelaporan keuangan dari buku 1 dan 2 laporan hasil pemeriksaan BPK untuk 5 tahun terakhir, yang aset dari buku 1 2 juga. Nah, untuk yang peraturan perundang-undangan dari buku 3 LHP BPK. Dan informasi adanya keterjadian korupsi di kementerian lembaga tersebut. Nanti akan dihitung rata-ratanya atau identifikasi informasi, catatan, serta jumlah butir temuan kalau untuk yang di PIKOR. Nah, ini untuk KK 5.1 ini untuk penilaian capaian outcome atau hasil kinerja. Yang 5.2 untuk penilaian capaian output atau hasil kegiatan. Yang KK6 ini untuk pencapaian tujuan dari keandalan pelaporan keuangan yang dilihat dari WTP tadi. KK7 untuk penilaian pencapaian tujuan pengawalan aset negara, serta KK8 untuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari KK5 sampai KK8 nanti nilainya akan diakumulasikan ke dalam KK Lit 3. Nah, untuk struktur kerjanya sendiri tadi dari pengisian KK1 sampai KK8 nanti akan diakumulasikan ke masing-masing unsurnya, yaitu penetapan tujuan, struktur proses, serta pencapaian tujuan. Dari 3 unsur kertas kerja ini nanti akan digabungkan jadi total akumulasi nilai yang membentukkan level maturitas dari kementerian lembaga tersebut. Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan dijelaskan terkait proses evaluasi dari BPKP. Tidak banyak yang saya ketahui untuk ini. Untuk tahap pelaporannya dari penentuan skor dan tingkat maturitas awal yang telah disusun oleh tim PM dan BK, lalu penyusunan AOI dan rekomendasi, penyusunan konsep laporan, pembahasan dengan manajemen, finalisasi laporan, lalu disampaikan ke BPKP untuk dievaluasi, serta dilaporkan ke manajemen untuk tindak lanjut rencana aksi area of improvement. Nah, untuk perbandingan proses evaluasi yang lama dengan yang baru, sebenarnya ini untuk kegiatannya yang dulu jaminan kualitas, lalu untuk yang sekarang BPKP sebagai tim evaluator, di mana tim BK-nya sendiri dilakukan oleh API pada Kementerian Lembaga. Nah, untuk periode pelaksanaan yang dulu sesuai permintaan, kalau yang baru serentak pada bulan Juli Agustus tahun berjalan. Untuk jumlah hari penugasannya minimal 20 hari, timnya sudah ditentukan untuk yang sekarang, diutamakan bukan tim yang melaksanakan pembinaan pada KLD untuk menghindari moral hazard atau bentrok kepentingan. Hasil PM yang dilakukan evaluasi, ini dulunya minimal level 2 saja, namun sekarang semua hasil penilaian walaupun levelnya 1 ataupun sampai 5 tetap dievaluasi. Nah, untuk yang pelaksanaan expose panel ini yang baru ditentukan hanya untuk yang level 3 ke atas. Nanti akan dilakukan tim panel eselon 2, PT Putian, serta tim panel BPKP berdasarkan pertimbangan strategis. Untuk laporan hasil evaluasi diterbitkan oleh eselon 2 yang sekarang.
Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini masih sedikit dari mekanisme secara detail untuk kegiatan penilaian SPIP. Untuk selengkapnya dapat dilihat di Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Dan sebenarnya sekarang sudah dikembangkan aplikasi SPIP agar memudahkan untuk penilaian secara otomatis, tidak hanya dari kata kerja Excel secara manual, nanti harus di transfer atau copy data ke tim PK, nanti tim PK ke tim evaluator. Namun aplikasi ini belum dapat dipastikan dapat dioperasikan secara menyeluruh ke seluruh kementerian dan lembaga tahun ini. Jadi pesan dari BPKP diharapkan seluruh KL tetap mengisi kertas kerja secara manual sesuai template. Jika nanti aplikasinya juga mau di trial, kita bisa memasukkan dari kertas kerja Excel ke aplikasi. Seperti itu. Sekian Bapak Ibu sekalian dari penjelasan singkat saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi